Masih ada yang hidup. Serahkan saja padaku. Kakak. Jangan menangis. Akan kubalas mereka. Kerajaan kecil Silo bahkan kirim wanita pimpin pasukan perang. Apa kerajaan Silo mengirimmu ke sini untuk memanjakan prajurit pemberani Donola? Kalian akan kuhabisi. Gawat, dia Jenderal Dela yang hebat. Yang mulia, ayo kita lari. Iya. Semuanya, tahan dia. Hidup Kaisar. Formasi pelindung Dewa Donola, bersiap. Panahnya beracun. Jenderal Dela, jangan habisi aku. Dengan kemampuan dewa, kalau kau melayaniku, kedepannya aku akan bakal bagi-bagi kerajaan ini. Bagaimana? Kerajaanku ini tidak boleh dikotori Donola. Hari ini, keruntuhan Donola. Kita menang. Kita menang. Hidup kerajaan. Jenderal. Tidak perlu kaku. Bagaimana Putri Dela? Yang mulia, Putri Dela terkena racun mematikan Donola sampai penyakit waktu kecil muncul lagi. Tenang saja yang mulia, pasti akan saya sembuhkan. Terima kasih. Hamba tak pantas dipuji. Lepaskan aku, dasar penjahat. Lepaskan adikku. Ada orang yang mau hancurkan keluarga Parsa. Anggap dirimu beruntung. Jangan, lepaskan adikku. Bisa kabur kemana kalian hari ini? Lepaskan, dasar penjahat. Ya. Margaku Parsa. Benar, Margaku Parsa. Parsa? Putri Dela, apa mungkin kau ingat asal-usulmu? Yang mulia. Yang mulia, kakiku. Putri Dela, hamba sudah keluarkan racun yang ada di badan Anda. Tapi kaki Anda karena aliran darah berhenti, jadi muncul pembekuan. Mulai sekarang akan sulit buat bergerak. Jadi, kapan aku sembuh? Hamba tidak yakin. Bisa 1-2 hari atau 2-3 tahun. Tapi bukan masalah besar. Cukup tunggu sampai darah mengalir lagi. Bersihkan pembekuan, Anda pasti pulih. Sampai nanti pangeran harus tahan duduk di kursi roda pulihkan diri. Bagus. Pangeran baik-baik saja, aku bisa tenang. Sekarang kerajaan damai. Kau fokus saja pulihkan diri. Oh iya, cepat katakan, kau dari keluarga Parsa yang mana? Aku tidak ingat dengan jelas, hanya ingat beberapa kenangan masa kecil. Sementara ini, istirahat dan pulihkan diri. Setelah keluargamu ketemu, aku akan pastikan keluargamu dihormati dengan ritual kerajaan dan dapat jabatan baru. Terima kasih yang mulia. Keluarga setia gagah berani. Pangeran, mau memberikan ini pada siapa? Di perang ini, kalau Jenderal Samuel tidak menahan garis depan, kita tidak akan menang dengan mudah. Kirana, antar ini ke kediaman Jenderal Samuel. Baik. Pengawal, Siap. kirim ke kediaman Jenderal Samuel di kota Jelawi. Baik. Jelawi? Yang mulia, ada kabar di pesta kemenangan kemarin.
Camp perbatasan di Jelawi diserang sisa pasukan Donola. Jelawi itu kampung halaman Jendra, jadi dia buru-buru pulang. Jelawi. Putar ke jembatan Jelawi. Kicau burung di pohon, kuda berderap di jembatan. Hujan tidak bisa jatuhkan, angin tidak bisa hancurkan. Iya, itu Jelawi. Besok, aku mau ke Jelawi. Itu, Yang Mulia, Jelawi sudah lama jadi benteng mata-mata Woko. Banyak sisa pasukan di sana. Kaki Anda belum sembuh. Anda jangan ke sana sekarang. Kenapa aku merasa gelisah? Kakiku bisa 1-2 hari atau 2-3 tahun. Aku tidak bisa tunggu selama itu. 2 hari. Hanya 2 hari. Aku harus ke Jelawi. Aku Arata Cakra, Tuan Tanah Jelawi. Hormat pada pangeran. Beri hormat pakai baju biasa. Satu pengawal pun tidak ada. Kau sangat berani, Arata. Mohon tenang, tuanku. Para Woku di Jelawi belum dihabisi. Dan kaki pangeran belum sembuh. Hamba takut bocorkan kedatangan pangeran. Buat mereka bertindak gegabah. Pangeran memang bijak. Token pangeran sebaiknya disembunyikan saja. Kecuali memang diperlukan. Kerjamu bagus. Sisa pasukan Donola masih banyak. Kalau identitasku bocor, keluarga Parsa bisa dalam bahaya. Setelah bertemu, hamba akan suruh orang antar mereka ke ibu kota. Dia kepala keluarga Parsa. Biarkan dia yang antar. Salam hormat hamba pada Tuan. Mereka berdua sepupu jauhku. Ingatlah, lindungi mereka. Kalau terjadi sesuatu, kau yang bertanggung jawab. Baik, Tuan. Hamba masih ada urusan. Hamba tinggal dulu. Gawat, Yang Mulia. Nona, Ratu Gyoknya hilang. Apa? Cepat cari. Baik. Cuma batu giok, tidak masalah. Di Jelawi ini aku tahu semua yang bermarga Parsa. Ayo kita pergi. Chandra Parsa keturunan yang durhaka. Aku bawa malu buat leluhur keluarga Parsa. 15 tahun tidak ada kabar dari Felis. Titik Meridian Elis juga terluka. Dari generasi keluarga bela diri Parsa, tidak ada pewaris yang tersisa. Sekarang kami dirundung seperti ini. Apa aku bisa bertahan sampai hari di mana Felis kembali? Tuan, gawat. Bajingan Kevin itu mengganggu Nona lagi. Apa? Kevin, kau mau apa? Kevin, kau menyerah saja. Aku tidak akan menikahimu. Aku sudah datang membawa mahar. Jadi aku tidak peduli pendapatmu. Hari ini, tidak peduli bagaimana kau milikku. Dalam mimpimu, aku tidak akan menikahi bajingan sepertimu. Sepertinya aku terlalu baik kepadamu. Tidak mau menikah, baiklah. Aku bisa bersenang-senang dulu. Lalu aku bisa menjualmu ke pria lumpuh atau buta. Bagaimana kalau begitu? Kevin, berhenti kau. Kevin, kau pikir keluargaku apa sampai bisa senaknya? Hei, kau Patua. Kau berani menantangku dengan membawa orang rendahan ini? Dojo keluarga Parsa, penuh sampah tidak berguna. Tidak ada yang bisa bertarung. Patua, beberapa tahun lalu bertarung dengan Donola. Titik meridianmu hancur dan bela dirimu hilang. Tapi masih keras kepala. Biar ku beritahu, hari ini tidak peduli bagaimana putrimu kau ambil, berani menghentikanku, akan kuhabisi. Meski harus mati, tidak akan aku biarkan putriku menikahi bajingan sepertimu. Ayah. Patua, beraninya kau bertindak tidak sopan. Karena kebaikanku, aku berikan satu kesempatan lagi. Kembalilah denganku. Layani aku baik-baik buat aku nyaman. Dan lupakan semuanya ini. Bagaimana? Hah? Ayah. Hei. Mimpi sana. Lepas. Kau tetap milikku. Tapi ku habisi dulu ayam. Dan kuhancurkan dojo menyedihkan ini. Saat itu kalian orang rendahan akan kupastikan diusir dari Jelawi. Kau
Kevin, kau berani cuma karena ayahmu. Sampah sepertimu berani bicara. Kevin, keluarga Parsa itu keluarga berjasa dan terhormat. Keluarga berjasa? Biar hari ini aku musnahkan keluarga yang kau sebut berjasa itu. Pasukan, serang mereka. Ayo cepat, ikut. Ayo. Ayah, bagaimana ini? Ketemu, bawa keluar. Nona, dari penjelasanmu harusnya di sini. Persis seperti ingatanku. Ada apa? Ini pasti Kevin bajingan itu mengganggu orang lagi. Waktu ayahnya masih ada, dia selalu pakai jasa pendaki pertama buat menekan Kevin dan membuatnya menjauhi Putri Chandra. Sekarang ayahnya sudah tidak ada. Dia jadi lebih berani. Pendaki pertama? Ayah, apa maksudnya pendaki pertama? Iya, apa maksudnya pendaki pertama? Pendaki pertama, dia orang pertama yang panjat benteng musuh. Waktu masa pemberontakan, kakekmu melawan ratusan orang dan kehilangan nyawanya. Itu kehormatan terbesar keluarga Parsa. Cepat, bawa aku ke dalam. Baik, Nona. Ayo cepat bawa, cepat. Kevin, berhentilah. Kevin, beraninya sentuh plat pendaki pertama. Mati ini punya ayah Chandra sebagai ganti nyawanya. Di dunia ini tidak boleh merundung keluarga berjasa. Belum selesai dengan patwa ini, muncul lagi yang lain. Aku beritahu ya, prajurit pertama yang panjat benteng cuma beruntung saja. Hidupnya tidak berguna. Kevin, kau mau apa? Aku beritahu ya, jasa terbesar di Jelawi adalah itu punya kami. Keluarga Jos. Tidak. Pendaki pertama, dia orang pertama yang panjat benteng musuh. Itu kehormatan terbesar keluarga Parsa. Leluhur Chandra sudah durhaka. Kevin, apa kau tidak takut karma? Pemberontakan, Kevin. Mulai hari ini, klan Parsa di kota Jelawi melawanmu seumur hidup. Yang menurut makmur, yang melawan hancur. Lupakan plakat dengan nyawa tidak berguna. Kalaupun aku habisi semua keluarga Parsa, kau bisa apa? Kalian tidak bisa apa-apa. Besar juga nyalimu. Besar juga nyalimu. Ini, kenapa muncul satu lagi orang lumpuh? Apa ini bantuan yang kalian panggil? Bagaimana jika aku keluarga Parsa juga? Apa mungkin, kakak? Kenapa dia mirip sekali dengan Felis? Aku tahu setiap anggota di keluarga Parsa semuanya aku kenal. Gadis lumpuh sepertimu mana mungkin aku tidak tahu. Anggota Parsa? Baiklah, tunjukkan batu giok keluarga Parsa. Biar aku lihat. Hei Nona, tidak bisa berpura-pura lagi ya. Kau bahkan berani membawa orang luar untuk membantumu. Aku datang dengan mahar dan juga ketulusan untuk menikahi alis kecil. Tapi dua pria tua ini tidak sopan sama sekali. Baiklah, sepertinya aku harus pastikan darah keluarga Parsa tercecer hari ini. Kau pikir kau bisa melakukannya? Apa kau punya kemampuan? Aku menganggapmu sebagai orang baik. Tapi, selain kakimu yang lumpuh, apa otakmu juga rusak? Aku beritahu ya, kau salah berurusan denganku. Tapi tenang saja, hari ini, setelah aku habisi keluarga Parsa, aku juga akan menghabisi keluargamu. Besar sekali nyalimu, Kevin. Apa kau tahu siapa dia? Oh, baiklah. Ayo, katakan, siapa orang ini? Dia sepupu dari Arata Cakra, Tuan Tanah Jelawi. Bukan kakak. Sepupu Tuan Tanah Jelawi? Aku pasti sudah pikun. Kupikir Felis sungguh pulang. Astaga, sepupu Arata. Astaga, maafkan aku.
Kau? Jadi kau sepupu Arata ya? Aku beritahu. Bahkan kalau ayah Arata di sini juga, dia tetap harus berlutut. Lihat baik-baik. Minggir, sesuai perintah Tuan Kota. Tuan Kevin, kau jangan keterlaluan. Kenapa diam? Serang. Iya. Kevin, kau bawa pasukan keluargamu, kami tidak bisa apa-apa. Kau? Tapi Tuan Kota tidak akan membiarkan tindakanmu. Menyerang Tuan Kota tanpa alasan, bahkan menyerang sepupunya. Kevin, apa kau ini ada di atas hukum? Kevin, sebelum Tuan Kota mendengar ini lebih baik kau pergi. Atau kalau Tuan Kota melihat yang terjadi sekarang, bahkan ayahmu tidak bisa lepas dari konsekuensi. Pergi. Kevin, apa yang lucu? Aku tertawa melihat kalian orang rendahan saling peluk cari kehangatan. Kasihan sekali. Kau pikir sepupunya ini spesial? Hah? Alice, kau tidak mau aku pergi kan? Pergi dari sini. Bawa kemari. Di atas hukum, hari ini akan kutunjukkan pada kalian apa itu hukum dan apa itu langit. Ditulis Pangeran Della sendiri. Tulisan ini sama seperti pangeran. Gawat. Keluarga Parsa sudah tamat. Tidak ada keadilan di dunia. Tenang sedikit. Hei Alice, kau tidak perlu berlutut. Sebentar lagi kau akan aku bawa pulang. Aku punya banyak cara buat kau berlutut. Si lumpuh di sana dan juga pelayan gegabah. Apa kalian di atas hukum ya? Nona, tangkap dia. Baik. Bawa pergi. Baik. Siapa saja yang berani memberontak, eksekusi di tempat. Berlutut atau tidak, ha? Di dunia ini tidak ada yang bisa membuatku berlutut. Oh, berani sekali kau. Kau tidak tahu keluarga setiaku membawa kekuatan langit? Hari ini aku akan memperbaiki kakimu sampai lumpuh total dan berlutut kepadaku. Apanya yang keluarga setia? Apanya yang kekuatan langit? Kenapa aku tidak tahu Samuel punya anak baik sepertimu? Beraninya kau langsung menyebut nama ayahku. Baik. Melindungi keluarga Parsa kan? Hah? Baiklah. Buat setiap hitungan, aku akan habisi satu anggota keluarga Parsa. Ayo kita mulai dari patua ini duluan. Kau mau berlutut atau tidak? Kau... Kevin, keadaan kaki sepupu Tuan Kota, mana bisa dia berlutut? Kau ini dasar bodoh, Chandra. Kau tidak berharap orang cacat bisa menolongmu kan? Dia saja tidak bisa menolong dirinya. Sebaiknya berharap Alice kecil bisa melayaniku baik-baik. Kalau dia memuaskanku, aku bisa selamatkan nyawanya dan bakar kertas untukmu. Kau, patua, sudah hidup selama ini, apa kau tidak bosan? Ayah. Bunuh. Kevin, jangan. Kau cari mati. Aku membiarkanmu karena jasa ayahmu melindungi kerajaan. Kalau tidak, aku sudah jadi hantu karena pedangku. Dengan kekuatan langit, berlutut sekarang. Dasar wanita lumpuh, hah? Kau melawan langit, habisi dia. Nyawamu milikku. Pahlawan, lepaskan aku. Kaki ini masih tidak bisa. Kenapa diam saja? Ayo serang dia sekarang. Ya.
Ternyata kau si lumpuh yang tahu bela diri. Tapi tahu bela diri terus kenapa? Kalau aku tidak bisa menghabisimu, aku cukup menghabisi semua keluarga Parsa. Kau bisa apa, ha? Berani kau menyentuh seujung rambut keluarga Parsa, keluargamu akan membayar dengan nyawa. Buat apa berdebat? Kalau berani bangunlah, berdiri dan habisi aku sekarang juga. Atau keluarga Parsa yang akan aku habisi duluan. Pergi, aku harus urus pemberontakan. Kau cari mati. Kau lihat baik-baik bagaimana aku akan menghabisimu. Pangeran memang bijak. Token pangeran sebaiknya disembunyikan, kecuali memang diperlukan. Sisa pasukan Dononga masih banyak. Kalau identitasku bocor, keluarga Parsa bisa dalam bahaya. Kevin, jangan habisi ayahku. Aku ikut denganmu. Alice, kau dengar itu? Coba bilang seperti itu dari tadi, betapa menyenangkan. Tetapi sekarang ini ada yang jauh lebih menyenangkan. Si lumpuh ini dari tadi bermain-main denganku. Ambil pedangnya dan habisi dia. Dan aku akan mengampuni nyawa ayahmu. Tapi kalau dia melawan dan kau melunak, jangan salahkan aku turun tangan. Kevin, kau terlalu jahat. Diamlah di sini. Kevin! Ambil ini. Habisi dia. Ayo ambil. Ayo. Habisi dia. Alice, sepupu Tuan Arata sudah mencoba menolong kita. Jangan kita balas kebaikan dengan kejahatan. Ayah, aku tidak punya pilihan. Alice, apa kau lupa bagaimana aku membesarkanmu dari kecil? Keluarga Parsa selalu menjunjung tinggi nilai-nilai bela diri dan keadilan dalam bersikap. Kalau kau angkat pedang untuk menolong kita, nanti bagaimana keluarga Parsa bisa punya muka untuk tinggal di dunia ini? Patua, kau terlalu banyak bicara. Kalau Alice tidak menghabisi si lumpuh itu, akan kuhabisi semua keluargamu. Ayo cepat, aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak menghabisinya, aku yang akan melakukannya sendiri. Kevin, 3, 2. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya pilihan. Alice. Alice. Kakak. 1. Aku habisi kamu. Jangan. Wanita kotor. Baiklah, baiklah. Aku terlalu baik sampai memberikan keluarga Parsa kesempatan. Tapi kau justru malah menolaknya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Habisi mereka. Baik. Ya. Aku mau lihat siapa yang berani. Bagus sekali, Kevin. Kalau penjagaku tidak melaporkan, aku tidak akan tahu kau seberani ini. Apa kau ini Arata Chandra? Kau kirim sepupumu untuk merusak rencana aku. Sekarang kau ikut-ikutan muncul. Kenapa? Apa kau sungguh mau melawan keluarga Jos? Apa kau mengenali plat yang ditulis sendiri oleh Pangeran Dela? Kau mungkin punya plat buatan pangeran, tapi aku juga punya hak untuk kirim laporan ke pangeran. Apa kau mau ambil nyawa tidak bersalah di depan semua saksi ini? Aduh, siapa bilang aku mau ambil nyawa orang? Pelayanku terbawa suasana, jadi terlalu serius. Tapi, Tuan Arata, Nona keluarga Parsa sudah lebih dari 18 tahun. Menurut aturan dojo silat di Jelawi, dia harus buka pintu untuk kontes silat cari pelamar. Kenapa yang lain boleh datang, tapi aku tidak boleh? Kalau cuma kontes buat pelamar, tidak akan ada yang hentikan. Tapi bagus, ingat ucapanmu itu. Kevin, kalaupun kontes silat untuk pelamar, aku yang akan memilih pasanganku. Meski kemampuan silatmu hebat, aku tidak akan menikahimu. Menikah ataupun tidak, aku sudah bulatkan tekad untuk bertarung.
Prajurit Donola. Kevin, kau sekongkol dengan prajurit Donola. Arata, kau masih saja mau mencoba mencoreng namaku dengan tuduhan keji. Aku beritahu ya, mereka ini adalah tahanan ayahku. Itu. Kevin, kontes silat buat pelamar. Keluarga Jos datang menantang keluarga Parsa. Buat apa kau bawa tahanan Donola ayahmu kemari? Dengar ya Patua, kau selalu saja bicara omong kosong. Mereka bertiga sudah menyerahkan diri ke keluarga Jos. Jadi kenapa kalau mereka keluargaku sekarang? Kenapa? Bukannya sepupu lumpuh Arata, keluarga Parsa tangkap dia juga? Kau mau menikahi Nona, harusnya kau sendiri yang bertarung. Tepat sekali. Kalau tidak bisa menghadapi pelayanku, apa hakmu untuk menghadapiku? Kau? Hei, kalian orang rendahan, memang tidak peka ya? Kesempatan ini membawa kemuliaan kerajaan, kalian bisa bersinar, tapi kalian menolak. Membawa kemuliaan? Donola sudah dihancurkan. Buat apa kami melawan prajurit Donola buat pembuktian? Arogan sekali sikapmu. Prajurit Donola ini, mereka semua master tingkat tinggi Donola. Ayahku menangkap mereka pakai formasi. Tapi prajurit Donola ini tidak percaya. Mereka memaksa menguji gerakan melawan bela diri kerajaan kami. Keluargamu bisa membuat mereka menyerah. Bukan itu jadi kemuliaan. Kevin, kau ini pamer menggunakan sisa prajurit Donola. Apa kau mau menghina kerajaan? Kalau keluarga Parsa tidak berani bertarung melawan mereka, itu baru namanya menghina kerajaan. Aku akan bertindak mewakili langit menghabisi keluarga Parsa. Siapa berani bertarung? Siapa berani bertarung? Aku. Kau? Apa aku menyuruhmu bicara? Kevin, kenapa memang kalau keluarga Parsa mau ikut bertarung? Untuk menghadapi prajurit Donola setidaknya harus ketua dojo dari dojo silat kerajaan. Kalau tidak, itu namanya telah menghina Donola. Maksudnya kau? Kevin, kau tahu jelas titik meridian ayahku hancur tahun kemarin. Kenapa kau masih bersikeras memaksa? Sisa pasukan negara yang jatuh sangat angkuh. Cari mati. Kalau aku tidak memberikan kalian pelajaran, kalian akan semakin sombong. Ada lagi yang tidak percaya? Pangeran Dela, tenangkan dirimu. Aku akan panggil Samuel sekarang. Kaki Anda belum sembuh. Jangan bongkar identitas Anda. Pergilah. Baik. Hei, bahkan si Samparata tidak peduli lagi. Patua, cepat bersiap-siap bertarung di arena. Biarkan aku. Aduh, kenapa? Kau tidak berani ya? Kalau bertarung dan kalah itu hal lain. Tapi di depan plat kekaisaran ini dan kehormatan kerajaan, sebagai ahli bela diri, tidak berani maju itu namanya pengecut. Memalukan kehormatan negara. Seluruh klanmu akan terlibat. Hukum kerajaan. Berani kau putar balikan. Besar sekali nyalimu. Putar balikan? Sebagai ahli bela diri yang ditunjuk kaisar karena jasa bertahun-tahun. Tetapi hari ini ketakutan dengan prajurit Donola. Bukannya kau pantas mati. Dan anggota keluargamu juga cuma para sampah. Yang masih lindungi apa yang kau sebut jasa itu percuma. Kau pantas dibinasakan. Dengan plat di tanganku ini, aku bisa eksekusi sebelum lapor. Hari ini, aku akan menghabisi semua keluarga Parsa. Kau berani? Oh, Arata sudah pergi. Dan kau gadis lumpuh berani menghalangi kekuatan langit? Kau berpikir aku tidak bisa mengurusmu ya? Tangan hantu, cepat habisi si gadis lumpuh itu. Kevin, aku sudah hidup dengan gagah berani. Mana mungkin aku bisa ketakutan? Asalamu langsung denganku. Jangan lukai yang tidak bersalah. Baiklah, aku akui keberanianmu. Jangan. Gadis lumpuh, tunggu urusan kita setelah ini. Kau tunggu saja. Jangan guru. Tetap hidup juga tindakan bijak. Kalau aku diam saja, apa aku harus biarkan para woku ini menggila di dojoku dan membiarkan Kevin menuduhku dengan aib kerajaan dan libatkan semua klanku? Guru,
Kalau dia mau dojo ini, berikan saja ke dia. Kalau dia mau Nona, juga serahkan saja. Kalau dojo hilang, kita bisa bangun lagi. Kalau Nona diserahkan, kau juga bisa terlibat dengan keluarga Josh. Kau bilang apa? Guru, kalau di rumah orang lain kau harus tundukkan kepala. Murid pengkhianat. Selama 15 tahun, aku berjuang pertahankan dojo silat yang kumuh ini. Apa kau pikir ini cuma demi bangunan mau runtuh? Kalian tidak tahu. Kalau Felis kembali, ini satu-satunya tempat dia bisa mencari kita. Sekarang Felis masih belum ketemu. Kalian mau bilang aku harus biarkan Felis menikah dengan bajingan itu? Guru, Nona tertua sudah mati. Diamlah kau pengkhianat. Pergi dari sini, aku tidak pernah anggap telah menerimamu. Omong kosong sekali. Habisi dia. Ayah. Nah, kau panggil aku apa? Jangan. Percaya padaku. Keangkuhan Kevin tidak akan lama lagi. Semua klan lebih dari 100 orang. Tidak ada yang bisa membantuku. Nah, Tuan Kota sudah pergi. Sebaiknya kau juga pergi. Tidak perlu menentang keluarga Josh demi orang yang bukan siapa-siapa. Kekuatan keluarga Josh luar biasa. Aku tidak bisa biarkan orang luar harus mati demi keluargaku. Kau terlalu baik. Aku Chandra Parsa. Cuma bisa membalas di kehidupan selanjutnya. Jangan. Bahkan tanpa si bajingan Kevin, aku tidak akan biarkan para woku menggila di kerajaanku. Majulah. Baiklah, tangan hantu. Dia ini master tingkat tinggi kerajaan. Jangan tahan dirimu. Ayah. Tangan dan kaki tidak punya mata. Dia akan mati di arena. Ini master tingkat tinggi kerajaan. Lemah sekali. Kerajaanmu cuma bisa menang dari Donola. Cuma karena trik dan jebakan. Berani menghina kerajaanku. Ayah. Cuma begitu saja. Bajingan, kuhabisi kau. Bagus. Bagus sekali tangan hantu. Ini luka ini diracun. Dia diracun dengan racun langka keluarga Josh. Tidak tahu malu. Dasar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Harusnya kau bilang aku penuh belas kasih. Karena pemenangnya sudah ditentukan. Aku bisa tuntut keluarga Parsa karena mempermalukan kerajaan. Tapi karena aku baik, aku beri satu kesempatan lagi. Racun keluarga Josh. Cuma darah keluargaku yang bisa sembuhkan. Pak Tua, aku beri satu kesempatan. Tangan hantu, tangkap. Paling tidak dia punya waktu 1 jam lagi. Pak Tua itu organnya akan pecah dan mati mengenaskan. Paling tidak dia punya waktu 1 jam lagi. Pak Tua itu organnya akan pecah dan mati mengenaskan. Tapi sebelum itu, kalau dia berani masuk arena lagi dan kalahkan tangan hantu, dia tidak cuma hidup. Tapi aku akan cabut tuntutan keluarga Parsai memalukan negara. Kau! Pak Tua, cepat masuk arena. Waktu sudah mau habis. Ayah! Jangan bertarung lagi. Aku akan setuju. Ayo kita hidup dengan baik. Tidak bisa. Ayah! Dengarlah. Dengarkan ayahmu. 15 tahun lalu, karena perseteruan keluarga, aku kehilangan Felis. Dan kau terluka parah. 15 tahun ini, tidak sedetik pun hatiku tidak tersiksa. Felis masih belum pulang. Cuma kau satu-satunya putriku. Aku tidak bisa diam saja dan melihatmu menderita lagi. Kevin.
Ayah! Ayah! Paman, tetua. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon semuanya. Aku mohon tolong ayahku. Meski Kevin punya pasukan keluarga, keluarga Parsa punya banyak bawahan juga. Aku mohon tolong ayahku. Alice, Paman dan yang lain sudah terlalu tua. Kami bukan petarung lagi. Lagi pula dengan tuduhan pemberontakan bisa jadi bencana buat keluarga. Kami tidak bisa apa-apa. Ya, itu benar sekali. Alice, jangan banyak berharap pada klan. Mereka sudah tamat lebih daripada aku. Ayah. Oke. Kalau begitu aku ikut. Alice. Alice, Nona, Batu Gyokin ketemu. Ini. Lihat betapa tertekannya Alice. Semua karena ini. Hei, tangan hantu. Lembut sedikit nanti. Aku berencana menikmati dia malam ini. Iya. Alice. Aku akan menghabisimu. Lepaskan putriku. Ayo kemari. Ayo cepat bawa dia ke sini. Biar aku coba dulu dia. Kevin, kalau aku tidak membalas ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Sudah kuduga. Aku memberi keluargamu kesempatan karena aku baik. Tapi dua patua itu masih tidak menghargainya. Jadi aku sungguh muak. Tangan hantu, habisi pria tua itu lebih dulu. Alice. Iya. Tidak. Tidak. Ayah. Alice. Siapa yang berani menyerangku diam-diam? Sial, beraninya kau menggangguku. Prajurit, habisi dia. Iya. Kalau tidak mau mati, pergi dari sini. Ayo, pergi. Tidak berguna. Dasar sampah. Parat kau ini, siapa kau? Mereka prajurit keluarga Jo sedang bertarung dengan keluarga Parsa. Apa hak orang luar mengganggu? Menentang aturanku. Hati-hati aku panggil pasukanku, habis kau. Kevin, lihatlah ini. Itu Felis. Ayah. Felis. Kau Felisku. Kakak. Kemana saja 15 tahun ini? Kakak, kau benar-benar pulang. Sekarang kita keluarga tidak akan terpisah lagi. Nona, Batu Gyokin ketemu. Gantikan aku. Ini. Putri tertua keluarga Parsa kembali. Dia putri tertua keluarga Parsa, dia sudah pulang. Bagus. Waktu aku kecil aku dengar putri keluarga Parsa jenius dalam hal bela diri. Hilang selama 15 tahun. Dia sudah tumbuh besar. Tapi sangat sayang, kau sudah terlambat. Kau akan melihat organ ayahmu pecah dan akan segera mati mengenaskan. Ini, kau diracun. Kakak, penawarnya ada padanya. Jahat sekali bajingan ini. Kau cuma bisa serang diam-diam. Cari mati. Cari mati. Iya. Dua serangan ini karena waktu masuk kerajaanku. Tendangan ini untuk hati jahatmu yang bersekongkol dengan mereka. Pedang ini karena kau mengotori mataku dan aku menghabisimu karena aku mau. Bu. Dasar sampah. Giliranmu. Ayah.
Ayah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ayah, ayah, kenapa bisa? Lepaskan, lepaskan, Halis, lepaskan aku. Lepaskan, yang mulia. Kalian Kejar, baik. Kevin, kau hina sekali menggunakan cara curang. Kevin, lepaskan Alice sekarang. Astaga, dasar tua hina. Kau memang bodoh ya. Felis, apa kau pikir aku mau melepaskan kalian? Aku cuma mau main-main dengan kalian. Patua itu sebentar lagi organnya hancur terus mati. Kau bunuh kau. Sampah. Kau pikir cuma habisi satu tangan hantu ayahmu bisa selamat? Felis hari ini tidak bertarung lagi denganmu. Mereka berdua adalah petarung terbaik di Donola. Selama mereka bersekutu, dewa pun akan kesulitan. Cuma buat pusing akan kubuat Patua itu mati. Mimpi kau. Kalian berdua dengar, dua anak keluarga Parsa, bukan, dan si lumpuh itu juga. Bereskan semuanya. Setelah aku selesai bermain, giliran kalian nih bermain. Baiklah. Asik. Aduh. Akan kulawan kau. Iya. Felis. Aduh, kukira baru saja anak tertua keluarga Parsa sungguh hebat. Ternyata cuma sampah. Ayo cepat bawa Alice kemari. Patua ini sebentar lagi akan mati sebelum dekat dengan kematiannya. Ia harus melihat jelas bagaimana aku bermain dengan anaknya. Asik-asik. Tinggal menunggu sampai lonjakan aliran darah mengalir dan kau akan sembuh. Hajar. Baik, aku akan kulawan sampai mati. Tidak. Matilah. Jangan. Iya. Bukannya kau lumpuh, kau ini siapa? Kau tidak berhak mengetahuinya. Ampuni aku. Aku berikan uang 10.000 tel emas. Bukan. Aku balik ke ayah buat kasih kau jabatan. Bagaimana? Ku beritahu dirimu. Sekali kau menyentuh selai rambut keluarga Parsa, keluargamu yang akan membayar dengan nyawa. Jangan. Chandra, dia akan segera mati. Sekarang cuma aku yang bisa selamatkan. Aku hanya ingin darahmu, tidak butuh hidupmu. Kau tahu dari mana aku benar atau tidak? Apa yang bisa menyelamatkannya bukan darah keluarga Jos. Aku membohongimu. Cuma aku yang bisa menyelamatkannya. Selamatkan dia. Kalianmu luar biasa. Kalau aku selamatkan Patua itu sekarang, kau nanti akan menghabisiku. Aku pasti mati. Memangnya aku sebodoh itu? Baiklah. Kau ingin aku bagaimana? Kau itu kan punya pedang. Potong kedua kakimu, aku akan selamatkan dia.
Kau... Satu kaki untuk satu nyawa, itu sepadan. Cepat lakukan. Tidak ada waktu lagi. Oke. Penderma. Tolong dengarkan patua ini. Hari ini patua ini sangat senang dari lubuk hatinya. Felisku telah kembali. Kami sekeluarga bersatu kembali. Dojo silat ini punya penerus. Aku bisa pergi dengan mata tertutup. Ayah. Kau tidak perlu khawatirkan patua tidak berguna ini. Jangan biarkan Kevin busuk ini memerasmu. Heh. Sudah tidak ada waktu. Kau mau potong atau tidak? Tidak. Ayah. Tunggu. Ayah, kepung tempat ini. Ini Arata. Di depan ayahku kau berani macam-macam. Ayah. Aku Samuel George. Mohon maaf pada keluarga Parsa. Syukurlah Tuan Parsa selamat. Sekarang sudah aman. Ayah, apa yang ayah lakukan? Tubuhmu sangat berharga. Bagaimana bisa orang rendahan membuat ayah berlutut? Dasar kurang ajar. Kau anak berandal. Lihat kekacauan yang telah kau buat. Ayah. Ayah, apa yang ayah lakukan? Baiklah, Chandra kau patua. Ayahku baru saja menyelamatkanmu. Dan di depanku masih berani macam-macam. Mau menekanku. Apa? Mau membunuhku pakai pedang? Ayo, habisi aku. Kau tidak berani ya? Baiklah. Felis kuperintahkan sekarang. Turunkan pedang itu. Kalau tidak, akan kuhabisi keluargamu. Kau mau menghabisi keluargaku? Anak sombong ini masih di depan ayahku pertama kalinya aku melihatnya. Baiklah, hari ini aku akan mengajarimu siapa yang akan menang. Kekuasaan keluargaku ada di atas langit. Kepalan tangan ini bisa memukul sampai langit. Lebih baik kau diam. Ayah, kenapa kau harus takut seperti ini? Memang apa statusnya? Martabat keluarga Jos lebih tinggi. Diamlah. Ayah, demi dia kau sampai memukulku? Samuel George, kau tahu kejahatanmu? Nona Della, keluarga jauh dari Arata, berani menuduh ayahku? Prajurit, prajurit. Baiklah, Felis, aku hari ini akan tutup mata, menunggumu menyerangku. Ketika aku buka mata, kalau kepalaku masih utuh, kau sekeluargalah kepalanya akan jatuh. Kalau begitu matilah. Pangeran Della, bawahanmu ini layak dapat 10.000 kematian. Pangeran Della, bawahanmu ini layak dapat 10.000 kematian. Kau. Hormat yang mulia Pangeran Della. Samuel George, kau. Ayah, kau bilang dia siapa? Anak kurang ajar, cepat menunduk. Kenapa? Kenapa bisa? Della, Pangeran Della, ampuni aku. Ampuni aku. Jenderal Samuel, minggir. Hari ini hukuman mati Kevin tidak bisa dihindari. Pangeran Della, ini salah pria tua ini yang selalu jauh bimbing pasukan. Abaikan pertumbuhan anakku sehingga membuat bencana besar hari ini. Semua salahnya ada pada pria tua ini. Kevin masih muda. Salah anak itu dari kegagalan ayahnya. Pria tua ini bersedia mati menggantikannya.
Ayah jangan. Pergilah kau. Ayah, Pergi. Pangeran Dela. Atas keputusan kerajaan, mulai sekarang, keluarga George dilucuti dari gelar dan statusnya. Untuk selanjutnya diusir dari Jelawi, diturunkan jadi tentara biasa, dan berdiri di garis depan. Hamba patuhi keputusannya. Orang biasa ini Samuel George sujud syukur atas belas kasih Pangeran Dela. Orang biasa ini Kevin sujud syukur kepada Pangeran Dela. Sekarang keluar. Terima kasih Pangeran Dela. Semuanya bangunlah. Terima kasih Pangeran Dela. Mulai sekarang keluarga Parsa tidak perlu berlutut lagi. Kau Felisku, selama ini kau kemana saja? Aku sudah susah payah mencarimu. Kak, aku yakin kau masih hidup. Akhirnya kita bertemu. Putri pertama keluarga Parsa sudah luar biasa sejak kecil. Dan sekarang sudah besar, jauh lebih hebat lagi. Sekarang bisa berdiri di sisi Pangeran Dela. Ini benar-benar berkah leluhur untuk keluarga Parsa. Pangeran Dela, pria tua ini ada urusan yang harus diselesaikan. Aku harus pergi sekarang. Langit benar-benar melihat. Langit benar-benar melihat. Ini berkah dari langit untuk keluarga Parsa. Kak, kau tidak tahu. Sejak kau menghilang, setelah titik meridianku terluka, ayah, keluarga Parsa kita akan berakhir di tangannya. Alice, lukamu semasa kecil itu sekarang sudah lebih baik. Alice, luka semasa kecil itu sekarang sudah lebih baik. Pangeran Dela mengetahui urusan keluarga Parsa. Pangeran Dela, gadis sederhana ini telah melampaui batas. Setelah ini, urusan keluarga Parsa, urusanku juga. Felis sering bercerita bagaimana kau menyelamatkannya dan terluka karena penjahat. Sekarang, apa lukanya masih sakit? Terima kasih Pangeran Dela. Sekarang sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Pangeran Dela yang bijaksana. Samuel George bicara semuanya. Berita kedatanganmu mungkin sudah sampai di telinga mata-mata Donola itu. Melihat keadaan saat ini, sangat tidak pantas. Aku akan segera atur untuk keluarganya kembali ke pusat. Kirana, Iya, antar keluarga Parsa ke ibu kota. baik. Yang mulia, mohon relokasi. Ayo. Sungguh hebat Pangeran Dela. Hari ini aku di sini untuk Tuanku Fulan, untuk menantangmu. Baiklah, aku Jelawi pemimpin 100.000 pasukan. Kalau Fulan berani tunjukkan wajahnya, akan kujadikan debu dalam sekejap. Apakah butuh Pangeran Dela sendiri yang bertindak? Kau tidak paham situasinya. Apa kau dengar? Itu suara gudang senjatamu di pinggir kota meledak. Ini hanya peringatan kecil. Seluruh bagian bawah tanah Jelawi sudah diisi bahan peledak oleh Tuan Donola kami. Cuma dengan satu perintah, satu komando, seluruh Jelawi akan segera menjadi debu. Kau... Lapor! Lapor! Berita buruk yang mulia. Tuanku, penjaga gerbang timur, barat, selatan, dan utara telah berkhianat. Keempat gerbang ditutup rapat. Penduduk di kota telah kacau total. Apa? Keluarlah. Baik. Penjaga gerbang kota ini sudah lama digantikan oleh kami. Kami sudah lama menunggu hari ini. Dengan kekuatan Pangeran Dela, melarikan diri itu gampang. Tapi ratusan ribu orang Jelawi tidak akan selamat. Jadi, apa yang kau inginkan dariku? Kau habisi kaisarku, membuat perseteruan darah dengan Donolaku yang agung. Tuanku berdarah bangsawan. Hari ini,
Harusnya jadi hari yang telah ia rencanakan Jelawi binasa di kobaran api. Tapi barusan ku dengar kau datang ke Jelawi. Dia berubah pikiran. Tuanku pendekar suci Donola diklaim sebagai yang terbaik di dunia. Tak tertandingi oleh siapapun. Sekarang dia mau duel denganmu. Besok di dojo Jelawi. Kalau kau menang darinya, dia akan hancurkan dirinya sendiri. Tidak akan bom kota. Tapi kalau kau kalah, dia akan membunuhmu. Tidak bom kota. Tapi kalau besok kau tidak berani datang bertarung, maka kami tidak punya pilihan selain meledakkan Jelawi. Kita akan habis bersama. Aku akan menang. Tapi sekarang, waktunya kau mati. Tidak perlu repot-repot. Akan aku kirim orang segera untuk selidiki di mana letak bomnya. Bagus. Jenderal Samuel, tuanku memintamu untuk hadir. Kau salah satu anak buah Fulan. Kevin, aku akan tahan dia di sini. Kau cepat cari Pangeran Dela. Ayah, kalau aku pergi ayah bagaimana? Jangan khawatirkan aku, pergilah. Ayah, Cepat pergi. ayah hati-hati. Ayah, sekarang bagaimana? Ayah, kalian semua cambuk akulah. Diam kau. Jenderal Samuel, kau masih tidak mau menyerahkan diagram formasi itu? Diam kau. Kalian gerombolan bajak laut Jepang, jangan harap bisa curi formasiku. Aku sudah tahu dari awal diagram formasimu disembunyikan di perpustakaan keluarga Jos. Sayangnya keluarga Jos dijaga ketat. Siapa sangka di hari pengorbananku yang mulia, prajurit keluarga Josmu akan dipimpin oleh anakmu? Ini benar-benar kehendak Tuhan untuk bangkitkan kembali Donola. Jenderal Samuel, mau kau berikan atau tidak, aku tetap bisa dapatkan. Aku cuma mau memberimu kesempatan melayani Donola. Lucu. Kalian ini. Jangan pikir Patua ini cuma-cuma mau memberikannya. Kalaupun kau dapat, kau mau buat apa? Apa bisa buat mengalahkan Pangeran Dela? Kamu apa? Kamu apa? Pangeran Dela. Ayah. Aku sudah menghabisi banyak orang dari kerajaan kalian. Aku paling benci kalian selalu penuh tatapan hebat di hadapan maut. Jangan habisi ayahku. Jangan habisi ayahku. Tuanku, sudah berhasil kita temukan. Berikan padaku. Begitu ya. Mana halaman terakhirnya? Papa, lihat ini. Kau? Papa, yang ini juga. Apakah ini mirip Papa tidak?
Halaman terakhir formasinya ada di tubuhku. Dan sayangnya, kau tidak bisa mengambilnya. Kalian semua ada di tanganku. Apalagi yang tidak bisa kuambil? Geledah dia. Baik. Ayah, maafkan aku. Aku anak durhaka. Tuanku, lihatlah. Mereka berdua harus kita habisi. Jangan habisi mereka dulu. Nanti mereka akan ada gunanya. Dasar pencuri, beraninya kau muncul. Hanya dia yang layak melawanku, bukan kalian rakyat jelata yang percaya diri. Kau kira kau itu layak untuk bertemu Pangeran Dela? Aku tahu dia sedang tenar. Tidak perlu repot melawanku. Karena kalian datang untuk dihabisi. Maka Pangeran Dela pasti sudah pergi. Hah? Setelah suara ini menyala, semua akan berubah menjadi abu. Dan seluruh Jelawi akan naik ke langit. Hidup Donola! Dasar maling, habisi dia! Iya! Akhirnya kau datang. Aku kira kau tidak akan muncul. Bahkan pasukanmu yang gila itu tidak bisa menyentuhku. Masih bisa sombong? Aku cuma mau tahu seberapa hebatnya kau. Tuan Parsa, meski putrimu dekat dengan Pangeran Dela, tapi kau tidak bisa terus menempel, membuat kita diam saja di sini menunggu. Aku tidak bisa. Iya, Tuan Parsa. Sekarang orang Donola masih berbuat onar. Aku ingin melawan si Fulan itu. Aku dengar kepala keluarga Kres di timur sudah bawa orang ke sana. Walau begitu kita tidak bisa berbuat banyak. Kita masih bisa tunjukkan di depan Pangeran Dela dan jadi pencapaian yang hebat. Bawa kehormatan bagi leluhur kita. Iya. Ini... Yang Mulia sudah bilang untuk tidak mengganggunya dan tunggu kabar dari Arata. Semuanya harap tenang. Aku beritahu Putri Sulung keluarga Parsa, kau tidak bisa andalkan bantuan khusus Pangeran Dela pada keluarga Parsa. Kalau mau berkuasa di Jelawi, jadi raja saja. Kau... Aku juga berpikir begitu. Lagi pula orang Jepang ini akan menghancurkan Jelawi kita. Lalu bagaimana kita yang sudah berlatih sejak kecil dan tumbuh di Jelawi, cuma duduk dan tidak melakukan apa-apa? Tuan-tuan, tolong dengar orang tua ini sejenak. Anakku bisa ada di sisi Pangeran Dela, tapi keluarga Parsa kami tidak berani berbuat seenaknya. Ini cuma kemarin Pangeran Dela mengatakan orang Donola sangat licik dan mungkin tidak menepati janji. Kalaupun Fulan sudah mati, tapi bom harus diatasi. Sisa-sisa Fulan mungkin dalam keputusasaan akan diledakkan atau paling tidak memakai bom untuk mengancam kita. Lalu, bagaimana kita bisa tenang tentang hal itu? Rencana terbaik sekarang, yaitu menunggu Tuan Arata memberikan kabar. Sementara kita bisa membongkar bomnya dulu, memastikan keamanan yang mutlak. Sekarang, Pangeran Dela duel sengit dengan Fulan. Lalu kapan Arata akan sampai? Benar, kapan Tuan Arata akan datang? Cepat, di kediaman Jos. Detonator utama ada di kediaman Jos. Apa? Kediaman Jos. Keparat. Samuel Jos berani berkhianat. Kevin pimpin pasukan keluarganya sendiri agar orang Donola bisa ambil keuntungan. Sekarang orang Donola sudah menempati kediaman Jos. Kevin dan Samuel Jos mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ini, Tuan Arata, kita harus bagaimana? Ini, Tuan Parsa, kita ikuti petunjuk Tuan Parsa. Tuan Parsa? Untungnya, kami sudah siap dari awal.
Pangeran Dela akan cari cara untuk lumpuhkan Fulan. Kita ke kediaman Jos, atasi bomnya dengan rapi. Baru berikan sinyal ke Pangeran Dela. Setelahnya, Pangeran Dela akan langsung habisi Fulan. Pangeran Dela benar-benar visioner. Tentu. Kalau begitu tunggu apa lagi? Waktu kuncinya. Ayo. Kenapa? Pangeran Kerajaan Dela yang mengatasi ribuan pasukan. Menghindari keunggulanku? Kenapa kau tidak menyerang? Aku tidak menyerang karena waktu matimu belum tiba. Saat kau mati, haruskah aku bertanya? Menarik sekali. Di pejuang Donola ada rumor Pangeran Kerajaan Dela itu tidak lebih dari tukang tipu pencuri tenar. Kaisar kuhabisi 1 juta prajurit kalian di perang. Waktu beliau mau menghabisimu, tiba-tiba jatuh sakit dan mati. Kau yang ditawan mencuri panggung. Awalnya aku tidak percaya. Tapi sekarang rupanya rumor itu benar. Imajinasi itu benar. Kalian orang Donola menghayal dengan gila ya? Kau lihat tidak? Kenapa aku harus bersaing denganmu? Aku juga harus menandingimu. Ayo cepat kita selesaikan. Terlalu banyak omong kosong. Orang kerajaan sepertimu ini bisa sebanding denganku? Bersiaplah untuk mati. Mati kau, rasakan. Siapa itu? Ayo. Kemari, tahan mereka. Ayo, tahan mereka. Ayo. Iya. Cepat habisi mereka. Kalau kita ikuti sungguh, kita bisa mematikan semua bomnya. Ayo. Tidak mungkin. Keterampilan ilahiku sudah sempurna, kau. Kau, acingan. Beraninya kau pandang rendah aku. Menyedihkan sekali. Iya. Kalian orang kerajaan semuanya sampah. Kupikir kau Pangeran Dela, tapi ternyata kau lebih menyedihkan. Aku tidak tahu kau pakai apa buat menipu mereka. Kalau tidak bisa mengalahkanku, maka bersiaplah untuk mati. Sudah kubilang, tadi waktu matimu belum tiba. Tapi sekarang, matilah. Sudah kubilang, tadi waktu matimu belum tiba. Tapi sekarang, matilah. Kau kabur? Tuan. Rakyat Delta ini berani sekali menghancurkan rencanaku.
Diagram formasi. Benar. Diagram formasi dan rahasianya sekarang di tanganku. Yang dipakai Samuel Jones menghabisi prajurit Donolaku yang hebat. Sekarang, kau pakai melawan kalian. Bunuh dia. Kau... Wah. Dasar orang kampung malah menargetkan meriam. Aku tidak pernah menyangka Pangeran Dela tidak bisa mengalahkan meriam. Tuanku, seperti yang kita kira, kekuatan Pangeran Dela memang lemah. Bahkan tidak bisa mengatasi orang kampung. Kita hanya buang-buang waktu saja. Apakah kita akhiri saja? Kemarin di dojo keluarga Parsa dia sudah kritis. Dan hari ini di duel, aku hampir menghabisinya. Paham tuanku. Kami katakan dari lama, di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi kemampuan ilahi. Pangeran kerajaan Sidela itu cuma sekadar sandera yang baru saja terjadi. Waktu Kaisar jatuh sakit dan mati, dia telah dapat pencapaian yang luar biasa. Jadi menurutku kita habisi saja dia. Tunggu dulu, aku ingin mengujinya. Ini apa yang terjadi? Tidak bagus. Keluarga Parsa telah dikutuk. Ini kutukan murka. Cepat habisi. Jangan hentikan dulu. Jangan habisi keluarga Parsa. Hentikan. Semuanya berhenti. Pangeran Dela, dengarkan aku. Alice, kekuatan ini... Bagus. Cepat habisi mereka. Mereka dalam pengaruh kutukan murka. Kalau tidak dihabisi, kita yang akan mati. Jangan. Pangeran Dela, kelihatannya kau tidak paham dengan cara kerja diagram formasi. Formasiku ini bisa bebaskan kutukan mereka. Tapi kalau satu dibebaskan, maka yang lain masih bisa dikutuk. Mereka akan dilihat menjadi pengkhianat. Waktu mereka serang pengkhianatnya, akan bangkitkan kekuatan terpendam mereka. Pembantaian akan semakin hebat. Kekuatan mereka akan naik. Kau pencuri sampah yang mencuri panggung. Cuma bisa menonton orang-orang terdekatmu saling habisi satu sama lain. Kau bisa tebak yang mana yang bakal mati duluan. Aku mau lihat siapa yang akan mati duluan hari ini. Cepat hentikan dia. Hiat. Habisi. Kurang ajar. Tuanku, bagaimana? Sudah aku bilang, Pangeran Dela dari kerajaan ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kau tidak percaya padaku. Belum lagi mematahkan formasi pelindung dewa Donola kita. Sudah takut setengah mati. Tuanku, sudah sangat jelas sekarang. Pangeran Dela ini tidak ada kekuatan sama sekali. Kita harus berikan perintah biar rakyat kerajaan ini naik ke langit bersama-sama. Jangan menyentuh keluarga Parsa. Pangeran Dela, kami juga tidak mau mengendus pedang ke keluarga Parsa. Kalau tidak menghabisi mereka, maka mereka akan menghabisi kita. Pangeran Dela kita, apa harus seprotektif itu? Cuma untuk satu orang dan keluarganya. Kau akan meninggalkan kami, tidak peduli sampai mati? Beraninya kau. Pangeran mencintai rakyat tanpa kecuali. Bagaimana kau bisa seperti itu? Pangeran Dela, di pembantaian ini masalah hidup dan mati. Tidak ada ampun. Tolong pergilah. Formasi ini tampak tidak lengkap. Jangan khawatir, ini mudah. Tuanku, apa yang terjadi? Yang mulia, ku bantu. Tidak perlu. Hancurkan formasi di tangannya. Hei, tunggu. Formasi pelindung dewa Donolaku. Kalian rakyat kerajaan tidak akan bisa mengatasinya. Kalau ada yang mengklaim mereka bisa patahkan formasi dan menghabisi kaisarku, itu pasti cuma bohong. Kerajaan sehebat ini tidak disangka menghormati penipu ini sebagai pangeran. Saat Donola bangkit, ku bantai semua orang di kota ini. Tuanku, apa yang kau ragukan? Cepat nyalakan meledaknya, ledakkan mereka. Tentu saja.
Akhirnya tiba hari bertemu Kaisar. Yang mulia, aku di sini. Aku sudah bawa seluruh Jelawi untuk melayanimu. Kau tahan dia dulu. Serahkan ini padaku. Baik. Habisi mereka. Iya. 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 Keahlian hebat ini ternyata benar adanya. Iman Prasetyo, Tuanku, Siti Rahayu, kerajaan ini terlalu sulit dihancurkan. bertahanlah. Harusnya kita tidak pernah datang. Brengsek. Kak, Felis, apa yang terjadi? Yang mulia sudah hancurkan kutukannya. Iya. Yang mulia, Pangeran Dela yang perkasa. Kami sujud syukur pada Pangeran Dela yang baru saja sangat intens. Maaf atas kesalahan kami. Yang mulia. Pangeran Dela kalian sekarang milikku. Pangeran Dela kalian sekarang milikku. Apa? Pangeran Dela kena kutukan? Di balik formasiku masih tersembunyi satu lagi. Pepatah lama di negaramu menyebutnya undang tuan ke perangkap. Wulan, Donola sudah hancur, masih saja halusinasi. Halusinasi. Sebelum ini memang hayalan. Tapi sekarang Pangeran Delamu dalam kutukanku. Arata, bisakah jutaan pasukan kerajaanmu untuk melawan Pangeran Dela? Aku mau melihat kalian saling bantai satu sama lainnya. Melihat kerajaan kalian hancur di tangannya sendiri. Hari ini kerajaan runtuh. Kehebatan silat Pangeran Dela tidak akan mungkin tertandingi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Wulan, diagram formasi ini bisa mengontrol pangeran sekarang, tapi tidak selamanya. Saat dia sadar, maka dia akan menghancurkanmu. Ada lagi pepatah lama kerajaan kalian yang menyebutnya. Situasi berubah seiring waktu. Pertama, aku ingin melihat kalian rakyat kerajaan bercabik-cabik. Bantai mereka. Kenapa tidak bergerak? Ayo cepat. Wulan, sekarang mau kau yang mati atau aku? Kita serang bersama. Hiya. Kenapa tidak menyerangnya? Kenapa? Kau dengar tidak? Serang mereka! Cepatlah! Wah, Papa sangat hebat. Papa, aku juga mau belajar silat. Aku juga mau seperti Papa jadi pahlawan. Aku juga mau. Baiklah. Walaupun keluarga Parsa lemah, yang kita warisi semangat silat kerajaan. Sini, posisi kuda-kuda. Baik.
Selama ribuan tahun, kerajaan kita sudah hadapi ujian tak terhitung jumlahnya. Tapi di saat krisis, selalu ada prajurit ilahi yang turun, tegakkan langit dan lindungi bangsa, menjaga cahaya rumah tak terhitung jumlahnya. Ini adalah jiwa bangsa kerajaan kita. Misi kita para seniman bela diri. Kalian harus ingat, sebagai seniman bela diri, kalian harus selalu menjaga perlindungan bangsa dan rakyat. Ini pelajaran pertama yang ayah ajarkan pada kalian. Muridmu akan mendengarnya. Kau tidak dengar aku? Bunuh mereka untukku. Cepatlah. Ayo bajingan, cepat bunuh mereka untukku. Kenapa? Mungkinkah karena formasinya tidak lengkap? Yang mulia, Pangeran Dela. Ayo, keluar. Ayah, Orang tua, aku tanya padamu, artefak ini kenapa tidak mempan kepada Pangeran Dela? Kau pengkhianat. Jadi ini adalah rencanamu. Iya. ayah, Serahkan formasinya. lepaskan ayahku, lepaskan ayahku. Pergi kau. Anakku. Kau mau katakan atau tidak? Kenapa tidak mempan? Daya tahan dan tekad Pangeran Dela. Bagaimana orang bodoh sepertimu bisa membandingkannya? Bulan, kau telah salah perhitungan. Omong kosong. Katakan apa yang tertulis di halaman terakhir. Buku formasi itu. Katakan. Kau tidak akan pernah tahu. Cingan. Ayah, ayah, ayah. Pergi kau. Katakan. Ayo cepat. Katakan. Ayo katakan. Katakan. Lepaskan ayahku, lepaskan ayahku. Ayo katakan. Bajingan. Anakku. 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 Orang tua, kalau kau tidak bicara sekarang, akan kubunuh anakmu. Iya. Kau sudah diracuni racun aneh keluarga Jos. Kalau berani menyentuh ayahku, aku bakal bikin organ dalammu pecah dan kau akan mati mendadak. Dasar sampah kotor. Kau berani menggigitku. Iya, iya. Ayah. Bagaimana sekarang ini? Pangeran Dela masih terkena kutukan. Kita tidak bisa dekat. Memang itu Pangeran Dela. Kemampuan dewa seperti itu, meski aku tidak bisa gunakan diriku sendiri. Tapi sebentar lagi, Pangeran Dela, Jelawi, dan kalian semua akan dikubur olehku. Kau... ayah, Alice, Felis. Kak. Kak, apa maksudmu ini? Bukan aku, Guru Parsa. Aku bukan Felis. Felismu di sana. Yang mulia itu Felismu. Sekarang, hanya kau yang bisa selamatkan Yang Mulia dan juga Jelawi. Apa yang kau katakan? Kau bilang kau bukan Felis. Pangeran Dela. Felisku? Guru Parsa, jangan ragu lagi. Pangeran Dela datang menyamar karena mata-mata Donola merajalela buat melindungi kalian berdua. Dia sembunyikan identitasnya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kau mengakuinya? Iya, itu Felisku. Kakak. Ayah. Felis, ini ayahmu. Kenapa kau tidak mengenaliku? Kakak, kami datang mencarimu. Lihatlah kami. Kakak, ini aku Aliska. Kamu tepuk sekali, aku tepuk sekali. Kita tepuk bersama. Kak, ini aku Alice. Alice. Felis, kau kenal dengan ayah kan?
Aku mengajarimu bela diri dari kecil. Mereka bilang keluarga Parsa kita melahirkan jenius. Tapi ayah tidak pernah mau kau menanggung beban seberat ini, nak. Kau masih sangat muda. Kau tidak seharusnya menanggung semua ini, Felis. Kak, ini semua salahku. Salahkan aku. Kenapa kau harus datang ke Jelawi, Kak? Semua ini sudah ditakdirkan. Sekarang keluarga kita melewati hidup dan mati akan tetap bersama. Goyang, oh goyang. Goyang, oh goyang. Goyang ke jembatan Jelawi. Goyang, oh goyang. Felis. Goyang ke jembatan Jelawi. Kuda berlari di jembatan. Goyang, oh goyang. Goyang, oh goyang ke jembatan Jelawi. Kicau burung di pohon. Kuda berlari di jembatan. Hujan tak bisa meruntuhkan. Angin tak bisa robohkan. Goyang, oh goyang. Goyang, oh goyang. Goyang ke jembatan Jelawi. Angin tak bisa robohkan. Kak! Ayah? Alis? Aku kembali. Aku kembali. Kakak! Akhirnya kau kembali. Ayah, Alis, mundurlah. Serahkan ini padaku. Berhati-hatilah. Fulan! Kau siapa, Ti? Fulan! Kau siapa, Ti? Pangeran Dela, aku sudah memasuki formasi sendiri dan bisa membunuhmu. Ini pertempuran terakhir. Matilah kau. Ayah, kakakku menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang, Felis. Ayah, Felis. mulai sekarang keluarga kita tidak akan berpisah lagi. Kami bersetuju pada Pangeran Dela. Selamat Tuan Parsa reuni dengan orang yang dicintai. Tuan, apa? Pangeran Dela, laporan dari istana. Ayah, Alis, kita kembali ke istana. Felis, tidak sia-sia aku membesarkanmu selama 15 tahun. Sekarang kau sudah bertemu keluargamu. Aku turut bahagia untukmu. Sayang sekali, badanku. Aku takut tidak bisa ikut denganmu dan Tuan Parsa mengadakan perayaan. Yang mulia, jangan menangis. Aku tidak punya ahli waris. Kerajaan ini, aku percayakan padamu. Yang mulia, Anda harus hidup bertahun-tahun lagi. Tolong jangan bicara seperti itu. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Selain dirimu, aku tidak tahu siapa lagi yang bisa menanggung beban tanggung jawab sebesar ini. Yang mulia, aku sudah mengatur semuanya. Yang mulia, cukup, jangan bicara lagi. Aku lelah. Kalian semua keluarlah. Baik. Yang mulia sudah menyiapkan surat wasiat suksesi. Tabib istana bilang dalam beberapa hari ke depan Anda harus tinggal di istana menyiapkan upacara penobatan. Felis, kalau kau naik tahta, takkan bisa meninggalkan istana dengan mudah. Tapi ayah masih punya satu keinginan belum terpenuhi. Ayah, katakan. Ini soal ibumu. Ibu? Ayah, bukankah kau bilang ibuku setelah melahirkanku dan kakak diambil oleh kepala keluarga Zainal yang merendahkan keluarga Parsa sebagai rumah kecil? Cara paksa menculiknya dan menjodohkannya dengan anak bangsawan di ibu kota.
Iya. Sekarang berpikir lagi, leluhur ibumu turun-temurun semua pedagang terkenal. Sementara aku cuma seniman bela diri miskin. Benar mereka meremehkanku. Selama ini, aku bahkan tidak tahu bagaimana kabar ibumu. Pada akhirnya, ini salahku karena tak berguna. Aku tidak bisa menahan ibumu. Ayah, jangan menyalahkan diri. Itu karena kakek cinta kekayaan. Entahlah bagaimana dengan ibu. Ibu, lebih dari 1 dekade mengabaikan keluarga kita. Bukankah itu berarti dia sama saja? Sudahlah, jangan bicara begitu. Ibu mana yang akan benci anaknya sendiri? Ibumu pasti punya kesulitan yang tak terhindarkan. Hanya saja, kalau dia tidak mau bertemu denganku, aku juga tidak bisa mencarinya. Sebenarnya dulu kakekmu sangat baik kepadaku. Dia tinggal di Gang Banau di ibu kota. Saat ini, ibu kepala keluarga Zainal sudah meninggal. Ayah akan ambil kesempatan ini, membawa kalian berdua mengunjungi kediamannya. Biarkan kakekmu bertemu kedua cucunya, itu sangat bagus. Kasim, siapkan hadiah. Aku mau ke rumah kakek bersama ayah. Baik, aku mendengar keluarga Zainal ini sekarang menjadi pedagang barang antik terkenal di ibu kota. Pasti Tuan juga sudah belajar barang antik juga. Aku akan pilih salah satu karya terbaik koleksi kekaisaran untuk Yang Mulia. Yang Mulia, aku amati kalau Tuan Parsa nampak kehabisan vitalitasnya. Sebaiknya dia tinggal di istana dan pulihkan diri sebentar. Tuan Parsa di masa depan akan menjadi darah bangsawan, tak terbatas kekayaan dan kehormatan. Aku tidak akan berani biar apapun terjadi pada Tuan Parsa. Masuk akal, Felis. Baiklah, aku mungkin tidak usah pergi. Selain kakekmu, keluarga Zainal, semua orang di sana punya prasangka buruk kepadaku. Kalau aku pergi, mungkin akan malah membuat masalah. Kau dan Elis, pergilah atas namaku. Iya benar. Bukankah itu? Selamat datang. Selamat datang. Tidak maaf ya, saya telat. Ya, Kak. mari. Lihat, Ini perayaan ulang tahun. Apa ibu akan datang? Iya. Kebetulan sekali pesta ulang tahun Tuan Zainal. Kebetulan Yang Mulia reuni dengan keluarga. Berkah dari langit, takdir luar biasa. Tinggal di pegunungan Furi, disimpan koleksi kekaisaran selama 100 tahun. Tidak pernah diungkap ke dunia. Di kalangan rakyat jelata ada banyak rumor soal lukisan ini, tapi yang pernah melihatnya bisa dihitung dengan jari. Aku pernah dengar generasi keluarga Zainal ini berasal dari garis keturunan pedagang di sepanjang sungai Furi. Jadi aku sengaja memilih yang ini. Sangat bijak. Oh iya, Yang Mulia, pengawal pribadimu Tuan Kirana sekarang sudah mengambil alih pasukan penjaga pertahanan di ibu kota. Barang ini disuruh berikan kepadamu. Oh, Ini peluit rahasia pasukan penjaga macan. Barang yang disimpan dekat dengan Yang Mulia. Satu tiupan dan merpati pembawa pesan dalam 100 mil dari ibu kota akan membantumu. Yang Mulia, Pesta ulang tahun Tuan Zainal, apa ada yang belum masuk? kau boleh pergi. Kalau begitu aku pamit. Di sisi Yang Mulia masih ada urusan penting. kakak, ayo pergi. Berhenti. Ini area terlarang keluarga Zainal. Hari ini perayaan ulang tahun Tuan Zainal. Kalian berdua apa kalian diundang? Area terlarang keluarga Zainal. Kalian berdua juga kesini berpesta? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tolong paman bantu kami umumkan. Putri pertama keluarga Parsa Felis dan putri kedua Alis. Beri hormat Tuan Zainal atas ulang tahunnya. Ini, kalian benar dua putri keluarga Parsa dari Jelawi? Tuanku 2 cucu perempuan. Apa ada keraguan? Cepat bawa kami masuk. Baiklah, silakan masuk. Selamat Tuan Agung. Kepala keluarga. Siapa kedua orang ini? Aku belum pernah lihat sebelumnya. Ini dari keluarga Parsa di Jelawi, 2 putri. Mereka putri Nona Zainal yang menikah dengan keluarga Parsa di Jelawi tahun lalu. 2 cucu perempuan yang dia berikan ke Tuan Zainal. Karena ini ulang tahunnya, datang secara khusus dari Jelawi. Duduklah. Terima kasih kepala keluarga. Apakah kalian benar cucu perempuanku? Aku sudah mengecewakan kalian. Kemarilah, biar aku lihat. Kakek, Jadi mereka turunan seniman bela diri rendahan Jelawi. Apa yang perlu disemangatkan?
Sekilas mereka kelihatan sangat miskin, bahkan tidak bisa makan lalu gabung dengan keluarga Zainal cuma buat sesuap nasi. Mereka akan lakukan apa saja untuk itu. Sungguh daerah terpencil lahirkan sampah. Jadi menurutku kalau begitu, pukul mereka pakai tongkat dan kita semua akan damai. Semua orang bakal lebih baik. Kau... Nugrah, kabulkanlah keinginan kecil ini dari paman keduamu. Mereka bagaimanapun juga garis keturunan keluarga Zainal. Biarpun mereka putus asa dan cari perlindungan. Memangnya kenapa? Kalau aku bilang tidak, ya tidak. Aku kepala keluarga Zainal ini. Aku punya keputusan akhir. Pengawal, usir mereka. Otoritas yang hebat. Otoritas yang hebat? Kalian datang ke keluarga Zainal mengemis. Apa ini sikap kalian mengemis seperti ini? Kakak kedua, benar sekali kau. Orang-orang dari tempat sekecil itu tak seharusnya dikaitkan. Dan ayah mereka ini cuma seniman bela diri saja. Kasar dan rendahan, sangat menjijikan. Lihat. Tidak punya sopan santun sama sekali. Mereka berharap keluarga kami menerima mereka. Jangan pikir karena kalian punya sedikit darah keluarga Zainal, kalian bisa gabung dengan keluarga Zainal. Kalian bermarga Parsa, keturunan rendahan seniman bela diri Jelawi itu. Kalian pikir kalian pantas? Apa kalian pantas? Ngawal, usir mereka. Tuan Nugrah, Kau harus mengenal dirimu sendiri. Sekarang kau sudah tahu siapa aku. Beritahu siapa dirimu. Siapa aku? Kau menanyakan tentang siapa aku. Kalian berdua berlutut di depanku. Mau aku berlutut? Aku peringatkan. Hanya kalian berdua dengan 2 kalimat. Itu sudah cukup membuat kalian ditangkap dan rumah kalian disita. Hadapi pengadilan hukum. Hadapi pengadilan hukum? Benar tidak bisa ditebus, bodoh tanpa harapan. Kalian tidak lebih dari 2 bajingan keluarga Parsa. Dulu di Jelawi mungkin kalian harus berlutut sampai kepala kalian berdarah. Cuma lihat hakim lokal. Kalian berani datang ke keluarga bangsawan bicara hukuman dan pengadilan. Lelucon apa ini? Kalian ini sudah bosan hidup ya? Pengawal, usir mereka. Kalian berdua, dengar tidak? Secara hak, aku paman sulung kalian. Dan ini paman kedua kalian. Kalian tidak punya hak buat kurang ajar. Lagi pula, kalian berdua bukan cuma dia keluarga Zainal, tetapi dia saudara angkat dari cucu Nanang, orang terkaya di ibu kota. Tuan Tua Leo, omongannya hukum dan sampai ke telinga kaisar. Taruhannya, biar dijelaskan kalian tidak akan mengerti. Singkatnya, biar aku beritahu. Kalau berani mengganggu keluarga Zainalku lagi, jangan salahkan keluarga Zainal. Akan mengambil nyawa kalian. Kak, aku takut 2 paman kita ini dan Tuan Zainal. Mereka tidak akan mengambil nyawa kita kan? Omongannya hukum. Sampai ke telinga kaisar. Panggil dia keluar. Aku mau lihat makhluk macam apa dia. siapa yang berani menghina keluarga Leoku? Hah? Siapa yang berani menghina keluarga Leoku? Astaga Tuan Tua Leo, ini apa yang sudah membawa Anda kemari? Kok bisa datang sendiri? Tuan, silakan duduk di kursi kehormatan. Tidak heran, jadi cuma 2 gadis kecil bodoh yang tidak tahu tempatnya. Cuma karena aku sudah tua, tidak akan meneri levelku dengan kalian. Kalau tidak, aku akan urus kalian sekarang juga. Semua yang Anda bilang itu benar. Tio, kau setengah mertuaku. Di ulang tahunmu, tentu saja aku harus datang. Lihatlah, keluarga Leoku bahkan menyiapkan hadiah ucapan untukmu. Kalau Tuan Leo bergerak, pasti sungguh luar biasa. Lihat, keluarga Zainal diberkati. Tinggal di Pegunungan Furi. Tahun ini sungguh buka mata. Memang. Harus Tuan Tua Leo. Rumor bilang tinggal di Pegunungan Furi ini selalu jadi harta rahasia istana. Siapa sangka sekarang ada di tangan Tuan Leo. Kau tahu, ayah baptis orang tua itu pelayan Yuni dari istana kekaisaran. Statusnya cuma setelah kepala klien Li di kerajaan kita. Harta apa yang tidak bisa didapat? Di bawah langit cerah, aku Junior Nugrah sudah bersumpah persaudaraan dengan tuan muda keluarga Leo. Jadi Tuan Tua Leo kakek baptisku. Kakek baptis, terima hormat kecil dari Nugrah. Ini. Tuan Tua Leo, dengan Nugrah yang berhubungan dengan Anda, tolong jaga keluarga Zainalku di masa depan. Orang tidak datang ke kuil tanpa alasan. Nanang, apa yang membuatmu kemari? Memang ada sesuatu soal putrimu. Putri? Ibuku. Apa? Yena keluarga kami
Ada apa dengannya? Hei, paman kedua, bagaimana bisa bicara begitu? Kalau bukan karena nenek mengambil keputusan tegas saat itu, menikahkan adik kecil dengan keluarga Leo, apa keluarga Zenal bisa ada di posisi sekarang? Benar paman kedua, adik kecil menikah ke sana. Biarpun keluarga Leo punya 1000 kesalahan, tetap saja lebih baik dari si Parsa seniman bela diri. Paman kedua, kau keras kepala. Masa depan keluarga Zenal kami tidak bisa dirusak olehmu. Tepat sekali. Aku bilang. Itu keluarga Leomu. Ada apa ini? Aduh, ini Tuan Tua Leo. Dua orang ini, mereka dari waktu adik kecil menikah dengan keluarga Anda. Dengan itu Cilawi, seniman bela diri Parsa. Dua bocah yang mereka hasilkan. Kami sudah lama putus hubungan dengannya. Mereka yang tidak tahu malu datang di pintu kami. Nugrah, kalau kau tidak mau mati, tutup mulutmu. Hari ini aku ingin jawaban dari keluarga Leo. Nanang, kenapa kau tidak bawa ibuku? Benar-benar tidak sopan. Hei, bukankah pepatah lama mengatakan dari desa terpencil datang pembuat onar dengan perilaku begini? Nugrah, keluarga Leoku tidak dapat apa-apa dari hubungan dengan keluarga Zenal. Anakku yang berumur pendek itu, dia memaksa mau adik kecilmu, menuntutnya mau jadi istri kedua. Sebelum dia nyebrang ambang pintu, dia sudah pergi. Adik kecilmu itu, begitu kami atur beberapa aturan, dia bertingkah seperti mau mati, berubah jadi perempuan gila. Keluarga Leoku masih mendukung adik kecilmu kan? Kami belum menghindari nasib buruknya kan? Istri kedua untuk bawa keberuntungan untuk anakmu kan? Yena kami selama 20 tahun di rumahmu, mengabdi sebagai pelayan. Tio, kau bicara melawan hati nuranimu. Kesalahan juga ada padamu, lahir dari istri kedua. Kau tidak punya suara di keluarga Zenal. Keluarga Leoku didukung pelayan Yuni dari istana kekaisaran. Dia orang yang menghargai kehormatan keluarga. Aku mau kirim kembali putrimu. Tapi waktu itu ibu kepalamu dan sekarang kepala keluargamu, Nugrah. Mereka tidak biarkan dia kembali. Bukankah mereka bilang dia harus mati di keluarga Leo? Keluarga Leoku belum menolak kekerabatan ini. Nanang, kembalikan ibuku. Oh, kalau begitu baiklah. Kalau ada yang mengakuinya, menyelamatkan keluarga Leoku dari masalah. Kalau ini terus berlanjut, perempuan gila itu akan menghancurkan keluarga Leo. Lukisan ini, aku awalnya berniat untuk memperlembut pendirianmu. Karena kau tidak mau mengambil dia kembali, aku akan kirim perempuan itu kembali ke rumah sakit jiwa biar dia berjuang sendirian. Tapi kalau sekarang keluarganya datang mengakuinya, kalau begitu akan kuambil lukisan ini. Kalian keluarga Zenal berhenti bergabung dengan keluarga Leoku. Mulai sekarang dua keluarga kita putus. Aku permisi. Tolong jangan pergi. Harusnya kan bilang dari awal. Dulu mengirim adik kecil pergi, aku lakukan bersama nenek. Sekarang aku yang mengatur di keluarga Zenal. Kalau Anda mau kirim ke rumah sakit jiwa, kirim saja. Tapi lukisan ini dan kekerabatan antara dua keluarga kita jangan pernah diputus. Nugrah, kau tahu kenapa aku minta putus hubungan dengan keluargamu? Karena aku meremehkanmu sebagai kepala keluarga Zenal. Kalau kau tulang punggung Tio atau putri keluarga Parsa, aku mungkin akan lebih menghormati keluargamu. Sekarang ada yang mengakui Yara. Apa aku akan berikan harta ini ke keluargamu yang tidak terhormat itu? Tuan Tua Leo, hargai kehormatan keluarga dan aturan. Semua orang di ibu kota sudah tahu itu. Tapi Anda tidak tahu kalau Yara ini bagian keluarga Zenalku. Dan keluarga Zenalku dan keluarga Parsa itu sudah pisah. Kami punya surat cerai. Hak apa yang dipunyai keluarga Parsa untuk mengambil Yara? Cuma keluarga Zenalku yang bisa menentukan takdirnya. Itu benar. Kalau begitu beritahu aku. Masalah ini harus diselesaikan dengan jelas hari ini. Dua keluarga kita harus putus hubungan. Selama ini, keluarga Zenalmu bergabung dengan keluarga Leoku. Mendapat keuntungan tidak sedikit. Sudah kucatat semuanya. Kau seharusnya sudah puas sekarang. Baik, Tuan Tua Leo. Kami akan ikuti perkataan Anda. Lukisan itu milikku. Yara perempuan gila itu tidak lebih dari masalah. Tidak usah kirim dia balik ke keluarga Zenalku. Kalau mau kirim dia ke rumah sakit jiwa, kirim saja. Keluargaku tidak ikut campur lagi dengan Anda. Keluarga Leo tidak ada hubungan. Lukisan ini di keluarga Zenalmu nilainya setengah kekayaanmu. Untuk menukar dengan orang itu cuma penghinaan untukku. Tapi kau benar-benar berbeda. Kalau begitu Tuan Tua, nasib Yara ada di tanganmu. Keluarga Zenalku tidak akan ikut campur. Nanang, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kembalikan ibuku. Kalau begitu kau akan bawa dia pergi, baiklah.
Tidak boleh begitu. Kau harus kirim dia ke rumah sakit jiwa. Kalau kau biarkan dua gadis rendahan ini membawa dia kembali, bukankah reputasi keluarga Zainalku bakal hancur? Tidak bisa, tidak bisa. Nugrah, demi lukisan kau jual kerabatmu sendiri. Kau punya muka untuk bicara? Lelucon apa ini? Kau seseorang dari pedalaman, gadis nakal, tentu tidak mengenali harta karun. Lihatlah ini, bahkan kau masih tertawa. Ini persis gambaran orang rendah hina. Menertawakan betapa butanya dirimu. Kau bahkan tidak bisa membedakan lukisan palsu. Apa? Lukisan palsu? Aku beritahu kau gadis kecil, baru bicara sombong sekali, berani menghina keluarga Leoku. Aku bahkan tak permasalahkan. Dan sekarang kau semakin tidak tahu diri. Kau sudah jukir balikan dunia. Kalian berdua apa pantas berani mengatakan kalau lukisan ini adalah lukisan palsu? Tepat sekali. Kau keturunan hina seniman bela diri rendahan. Sudah bosan hidup ya? Minta maaf kepada tuan tua Leo kami. Tidak. Berlutut dan minta maaf atau hadapi hukuman kami. Tadi kau menyuruh kami untuk putus hubungan. Sekarang mau keluarkan hukum keluarga? Kau... Silakan coba. Tunggu. Kau bilang lukisanku palsu. Bukti apa yang kau punya? Lukisanku ini adalah buktinya. Kau tidak akan bilang tinggal di pegunungan Furi yang asli ada di tanganmu itu, kan? Tepat. Nugrah, ku dengar keluarga Zainalmu juga dikenal pedagang barang antik terkemuka. Kalau kau tidak percaya, cari orang untuk memeriksanya. Kalian berdua apa pantas bicara begitu? Barang rongsokan di tangan kalian itu apa perlu diperiksa? Hah? Baru saja aku dengar ada banyak harta karun di sini. Apa aku boleh melihatnya? Tuan Sukri, kemari dan lihatlah. Tuan tua Leo, bukankah ini cuma formalitas? Tuan Sukri otoritas terkemuka dalam menilai lukisan di kerajaan. Kau harus buktikan keluarga Leo tidak bersalah. Kalau begitu, aku akan bakal memanjakan matanya. Ini Tuan Sukri, lukisan keluarga Leoku asli? Ini lukisan ini memang ada perdebatan soal itu. Biar aku lihat punya keluarga Parsa. Ini ya ampun. Ya ampun. Tuan Sukri, beritahu mereka, lukisan ini asli atau palsu? Milik Tuan Leo. Lukisan yang palsu. Ini apa? Tuan Sukri, bagaimana mungkin keluargaku punya lukisan palsu? Lukisanmu baru saja kuperiksa, dan lukisanmu itu tiruan yang sangat terampil, tapi cacat di dalamnya. Aku bisa tahu hanya dengan sekilas. Lukisan keluarga Leo memang lukisan yang palsu. Apa? Keluarga Leo benar kasih lukisan palsu? Harusnya tidak begitu. Keluarga Leo tidak kekurangan harta, peduli dengan kehormatan dan reputasi. Tapi, berikan yang palsu untuk hadiah. Sulit dipercaya. Reputasi dan kehormatan juga palsu. Mungkin semua harta karun keluarga Leo yang lain juga palsu. Benar. Dan miliknya, lukisan keluarga Parsa tak terbantahkan asli. Tolong simpan baik-baik. Tuan tua Leo, kau sudah kehilangan akal. Keluarga Leo dengan segala kekayaan, bagaimana mungkin lakukan begini? Benar, harta apa yang tidak kau mau, yang pelayan ini dapatkan? Kenapa pakai yang palsu? Tuan tua Leo, apa ada kesalahpahaman di sini? Pasti ada kekeliruan. Ya, pasti ada kekeliruan. Lukisan ini disiapkan oleh cucuku. Aku tanya dia dulu. Tak ada kecelakaan, tak ada kekeliruan. Hidupnya yang rendah itu pantas dapat lukisan palsu ini. Tuan Cakra, pelayan Yuni dari Istana Kekaisaran sudah akui semuanya. Selama ini harta karun Istana Kekaisaran dia yang menyewakan semua ini. Sebagian besar mereka pergi ke keluarga Leo, bantu jual barang. Baiklah, kasus besar pertama di masa jabatanku aku bisa selesaikan. Pertama, bawa si Yuni itu ke penjara Kementerian Hukum, lalu segera kirim prajurit serang keluarga Leo. Baik, tapi tuanku, ada masalah besar lain. Apa itu? Apa? Cepat siapkan kudanya, aku akan serang keluarga Leo. Wanita hidup rendahan itu cuma layak untuk lukisan palsu. Lana, cepat kemari jelaskan. Tuan Sukri bilang lukisan keluarga Leo palsu. Mereka semua mengejek keluarga Leo kami. Kakek jangan panik. Chandra, kau ahli penilai giok dan batu. Batu giok ini, kau mengenalinya?
Ah, oh. Ini memang kualitas terbaik Gyo Kekaisaran. Ini memang barang pribadi yang mulia. Siapa bilang keluarga Leoku tidak punya harta karun? Barang milik yang mulia ini, Tuan muda keluarga Leo bisa mengeluarkannya. Sungguh permata tersembunyi. Sepertinya kita salah menilai keluarga Leo. Harta karun di rumah mereka benar-benar tidak terduga. Alasan mereka memberikan lukisan palsu untuk gadis keluarga Zainal. Gadis keluarga Zainal ini tidak berharga. Apa dia pantas dapat harta karun sebagus itu? Barang pribadi milik yang mulia, bagaimana bisa ada di tanganmu? Siapa yang tidak tahu kata keluarga Leo itu hukum sampai ke telinga kaisar? Hal-hal seperti ini, keluarga Leoku sangat banyak. Sayang, ibumu yang rendahan itu tidak pantas mendapatkanmu. Lana, ibuku setidaknya ibu tirimu. Bicara seperti itu durhaka. Ibu? Dia itu cuma seorang yang bodoh dan berumur pendek. Putus asa sebelum dia mati, dia konsul dengan peramal nasib, memaksa menikahkan perempuan keluarga Zainal untuk memperpanjang umurnya. Istri rendahan seniman bela diri. Kerendahannya itu tertulis di tulangnya. Apa dia pantas jadi ibuku? Hah? Kau tidak mau dia? Kenapa kau tidak kembalikan ke keluarga Parsa? Itu salah kakekku yang bodoh ini. Selalu bicarakan aturan dan aturan. Memaksa menunggu keluarga Zainal. Keluarga Zainal bergabung dengannya. Tapi aku tidak peduli. Pokoknya perempuan itu dikunci di gudang kayu tiap hari. Dia tidak menarik perhatianku. Tapi aku baru saja menikah. Dan istriku sensitif soal ini. Jadi aku inisiatif untuk perempuan gila ini, aku kubur dia. Kau? Siapa sangka kakekku memaksa membawa hadiah. Buatannya pendapat keluarga Zainal. Aku katakan kakek, ayah istriku, Wakil Jenderal Yusuf, penjaga gerbang macan di ibu kota. Dan mulai sekarang, aku yang putuskan. Baiklah, Lana, kau muda dan menjanjikan menikah dengan putri Wakil Jenderal Yusuf. Kakek harus menyingkir. Siapa sangka Tuan muda keluarga Leo sudah menikah dengan putri Wakil Jenderal. Kalau begitu keluarga Leo, mereka akan melesat ke ketinggian baru. Tuan muda Leo luar biasa. Punya wanita gila, bahkan keluarga Zainal benci sebagai ibunya. Itu sungguh tidak adil. Tepat sekali. Menikah dengan seniman bela diri pedalaman. Apa dia pantas jadi ibunya? Kalau begitu lakukan caraku. Aku kembali sekarang dan mengurusi perempuan gila itu. Kau jangan berani macam-macam. Patua, kau cari mati ya? Hah? Kau, Lana. Kau bocah kecil. Nanang, ku beri keluarga Leomu setengah jam. Berlutut dan bawa kembali ibuku. Dan orang ini, Zaki dan Nugrah, pada ibuku bersujud 100 kali minta maaf. Kalau tidak, keluarga Leomu akan dibasmi habis. Wahai rakyatku, tidak perlu bersedih. Di hidupku ini, aku sudah. Bagaimana ini? Yang mulia sudah meninggal. Yang mulia. Siapa yang buat keributan? Ayah mertua, selamatkan aku. Mertua, kau harus membela cucuku. Cucu perempuan. Kakek tahu kau berasal dari keluarga bela diri, kemampuanmu hebat. Tapi rakyat tak bisa lawan pejabat. Kakek, duduk dan tenanglah. Baik. Aku mau lihat siapa dan makhluk macam apa yang datang. Makhluk macam apa? Kakek, biar aku beritahu. Aku Yusuf, wakil komandan penjaga macan. Penjaga macanku sekarang di bawah komando Jenderal Kirana. Kau mungkin tidak mengenalku, tapi kau pasti tahu Jenderal Kirana yang mengabdi di sisi Pangeran Dela. Kirana aku tahu. Selama kau paham risikonya, aku tidak tanya ini soal apa. Berdasarkan sikap kau baru saja bicara denganku, aku akan membunuhmu. Serang! Siapapun yang berani maju hari ini akan menghadapi hukum militer. Kau, siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Kau tidak berhak bertanya dan tidak pantas tahu. Siapa aku? Kau tidak berhak bertanya dan tidak pantas tahu. Sebagai pasukan penjaga macan, kau berani mengganggu rakyat tanpa izin? Kau sadar kejahatanmu? Aku, mertua, ini Wakil Komandan Yusuf.
Dia itu cuma gadis rendahan dari luar Jelawi, gabung dengan keluarga jenderal kami. Kau tidak boleh biarkan dia menipumu. Ayah mertua, perempuan ini andalkan sedikit kalian bela dirinya. Tidak hormat, ayah mertua. Kau harus membalasku. Yusuf! Lana Nugrah Zaki menghina kerabatku, menanggung kejahatan menyimpan harta kekaisaran. Aku perintahkan kau untuk menangkap 3 orang ini. Menangkapku? Wakil Komandan Yusuf itu ayah mertuaku. Mau menangkapku? Ayah mertua, Anda harus membelaku. Aku tidak bisa mengurus ini. Mundurlah. Beraninya kau. Ini. Salam, Tuan Kirana. Bagaimana bisa mengganggu Tuan Kirana? Akan jadi masalah besar. Yusuf, sebagai wakil pasukan penjaga macan, kau sudah abaikan tugasmu, malah membawa pasukan ke kota untuk pamer kekuatanmu. Apa kau menyadarinya? Tuan Kirana, aku mengaku bersalah. Aku bersalah. Keluarga Leo, Nugrah, dan Zaki terlibat kasus besar. Apa kau juga terlibat bersama mereka? Tuan Kirana, kasus besar apa yang kau maksud? Tuan Kirana, aku tidak ada hubungan dengan keluarga Leo. Lana yang mencari muka denganku untuk menyenangkan putriku. Aku sudah menolaknya. Tangkap mereka semua. Baik. Tuan Kirana, biarpun kau komandan pasukan penjaga macan, tetap harus masuk akal. Kau bilang kami bersalah kejahatan besar. Tunjukkan buktinya. Bukti? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Ini, apa ini cukup? Keluarga Leo berani sekali. Harta kekaisaran semua berakhir di rumahmu. Keluarga Leo tamat. Tuan Kirana, ini kami dengan keluarga Leo tidak ada hubungan. Tidak tahu soal ini. Iya. Nugrah Zaki, kalian berdua ini bajingan. Berapa banyak keuntungan yang kau ambil? Kalian bilang tidak tahu? Tuan Kirana, aku laporkan, aku akui semuanya. Tuan Kirana, kau harus selidiki secara tuntas. Bagaimana melanjutkannya? Biar Yang Mulia putuskan. Yang mulia, mungkinkah Tangkap mereka semua. Serahkan pada kehakiman, adili dan hukum. keponakan? Aku ini pamanmu. Kau tidak bisa seperti ini. Keponakan, ampuni aku paman sulungmu. Kakek ipar, ibumu itu ibu tiriku. Kita punya ikatan saudara. Tolong ampuni aku. Bawa mereka pergi. Baik, ayo, ajal. Lapor Pangeran Dela. Bawahan Anda di kediaman Leo menemukan seseorang. Siapa? Silakan lihat. Ayah. Ibu. Kalian itu anak-anakku. Felis, Alice. Ibu. Bawahanmu, selamat pada Pangeran Dela. Pangeran Dela. Felis. Kau. Pangeran Dola bertarung sendiri melawan Donola, membantai Kaisar Jepang, menjaga kota sendirian, menegakkan kekuatan kerajaan kita, Pangeran Dela. Luar biasa. Dekrit kekaisaran tiba. Pangeran Dela naik tahta kekaisaran. Hidup Kaisar kita 10.000 tahun. Yang Mulia. Kehendak terakhir mendiang Kaisar, Felis putri sulung keluarga Parsa. Beruntung aku besarkan bertahun-tahun di hadapan bencana nasional. Naga tersembunyi muncul dari laut, menegakkan langit dan melindungi bangsa. Bangkitkan kekaguman di 9 provinsi. Kehebatan bela diri ilahi, dia menegakkan kekuatan kerajaan. Diberkati oleh rahmat langit pada diriku, aku yang sudah mengambil mandat langit untuk kerajaan, mengikuti kehendak langit, percayakan kekaisaran dan altar-altarnya kepada Felis, naik tahta kekaisaran untuk melindungi kerajaan kita. Selamanya makmur selama 10.000 generasi. Demikian dekrit dikeluarkan. Hidup Kaisar kita 10.000 tahun. 10.000 kali 10.000 tahun. Lapor. Yang Mulia, Manggutara kerahkan 1 juta pasukan melawan perbatasan utara. Pasukan ada di gerbang. Apa yang harus kita lakukan?
Siapkan kuda dan pasukan. Musnahkan Mang Utara.